Finally, akhirnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan sepakat untuk burden sharing alias berbagi beban dalam hal program penyelamatan ekonomi nasional atau PEN dengan Bank Indonesia. Jadi BI dan Kemenq berbagi beban dalam hal pembiayaan defisit. Itu berarti secara tidak langsung Bank Indonesia nyetak dan juga ngasih duit ke pemerintah. Lalu apa sebenarnya urgensinya? Bagaimana tentunya nanti realisasinya dan bagaimana dengan kondisi uang beredar di masyarakat? Apakah berefek terhadap inflasi juga? Kita ulas di sore hari ini. Cetak rupiah ala Bank Indonesia. Kita lihat dulu sebenarnya. Kalau kita tahu bahwa ada indikator untuk pertumbuhan ekonomi yaitu consumption atau CIGXM. CIGXM ini di mana consumption, investment atau investasi, terus ada G-nya adalah government dan juga XM export impor. Kalau kita lihat tiga dari indikator ini antara consumption, investment, ekspor impor ini semuanya mengalami penurunan atau tidak terjadi tidak terjadi pertumbuhan begitu antara consumption, investment dan juga ekspor impor. Nah, di sisi inilah sebenarnya government harus melakukan dalam artian adalah intervensi terhadap kebijakan fiskal dan juga moneternya untuk bisa menggerakkan roda perekonomian. Nah, di sisi ini sebenarnya antara Bank Indonesia dan juga Kementerian Keuangan dalam hal ini adalah government begitu ya. Ini Bank Indonesia dan juga Kementerian Keuangan melakukan sebuah bisa dikatakan intervensi dengan melakukan burden sharing atau berbagi beban antara Kementerian Keuangan yang memangku kebijakan fiskal begitu dengan Bank Indonesia yang memangku kebijakan moneter. Apa saja kesepakatan dari burden sharing yang telah disepakati antara Ibu Sri Mulyani dan Pak Peri Warjio ya. Nah, kita lihat ada beberapa indikator begitu yang sudah disepakati oleh Ibu Sri Mulyani dan Pak Peri Warjio antara Kemenq dan juga Bank Indonesia. Yang pertama adalah beban dampak COVID-19 untuk public goods. Ini adalah masing-masing untuk bidang kesehatan dan perlindungan sosial, lalu untuk sektoral, lalu untuk kementerian dan juga lembaga atau belanja kementerian dan juga lembaga, dan juga tentunya untuk pemerintah daerah. Ini senilai kurang lebih 397 triliun rupiah. Ini semuanya ditanggung oleh Bank Indonesia atau 100% ditanggung oleh Bank Indonesia. Artinya ini adalah zero coupon bonds atau 0% bunga ataupun yieldnya imbal hasil yang nanti diterbitkan dari SBN yang diterbitkan oleh pemerintah ini. Artinya BI akan masuk secara private placement menyerap langsung SBN yang dikeluarkan oleh pemerintah dan dana yang akan dihimpun ini senilai kurang lebih 397 triliun rupiah. Yang kedua adalah skemanya non-public goods atau yang masuk dalam sektor UMKM. Ada senilai 123,48 triliun rupiah. Nah, di sini agak berbeda begitu perhitungannya karena BI 7 days reverse repo rate yang dikurangi 1%. Itu berarti kalau saat ini BI 7 days reverse repo rate itu 4,25% begitu akan dikurangi 1%, berarti Bank Indonesia akan menanggung kurang lebih 3,25% dari beban bunga SBN yang dikeluarkan nantinya pemerintah. Yang ketiga begitu adalah non-public goods atau ini untuk korporasi dan juga non-UMKM. Ini nantinya akan setara begitu Bank Indonesia bisa dikatakan mendapatkan atau menanggung beban bunganya adalah sekitar kurang lebih 4,25% atau setara dengan BI 7 days reverse repo rate. Dan untuk non-public goods ini yang ditanggung adalah 100% oleh pemerintah. Artinya Bank Indonesia tidak menanggung begitu atau bukan zero coupon bond. Nah, kalau kita lihat tentunya ini juga dalam peraturan ini atau kesepakatan ini Bank Indonesia itu menjadi standby buyer atau yang akan menyerap SBN-SBN yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi Bank Indonesia akan menyerap SBN-SBN yang dikeluarkan oleh pemerintah jika tidak terserap di pasar SBN begitu ya. Nah, kalau kita lihat mengapa Bank Indonesia menjadi standby buyer? Karena kalau kita berkaca pada capital outflow SBN di kuartal 1 atau kuartal 1 di tahun 2020, itu capital outflow-nya ini mencapai kurang lebih 121 triliun rupiah. Artinya dana asing yang berada di SBN itu keluar. Jadi orang-orang melepaskan kepemilikan SBN-nya atau SBN dari pemerintah. Nah, kalau kita lihat juga capital outflow dari Januari sampai dengan Juni itu senilai 166 triliun rupiah, cukup besar sebenarnya. Nah, inilah yang diantisipasi tentunya oleh pemerintah agar ketika pemerintah mengeluarkan SBN itu semuanya bisa terserap oleh pasar. Nah, disinilah peran Bank Indonesia menyerap
SBN yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia menjadi standby buyer. Karena kalau kita tahu defisit anggaran yang terjadi itu begitu besar, itu berarti pemerintah juga harus bekerja keras begitu untuk mendapatkan dana untuk menutup pos-pos anggaran yang dibutuhkan selama pandemi COVID-19 ini. Nah, yang menjadi pertanyaan, dari mana nantinya BI mendapatkan uangnya? Kalau Pak Periwarjo mengatakan bahwa ini ya bisa dikatakan mengganggu begitu modal dari Bank Indonesia. Tapi dengan catatan total modal Bank Indonesia sampai dengan akhir 2019 itu mencapai kurang lebih 216 triliun rupiah atau di atas kecukupan 10%. Jadi menurut Pak Periwarjo ini masih bisa masih bisa lah Bank Indonesia membantu pemerintah untuk program penanganan ekonomi nasional ataupun pemulihan ekonomi nasional ataupun PEN ya. Nah, burden sharing ini akan berlangsung kurang lebih sampai dengan 2020. Artinya ini adalah sebuah policy atau kebijakan yang hanya berlaku di tahun 2020. Tentunya yang menjadi pertanyaan, kalau misalnya Bank Indonesia menyerap SBN dari pemerintah, tentunya akan ada rupiah atau uang yang akan nilainya berlebih di pasar dan ditakutkan oleh para pelaku pasar ini bisa membanjiri tentunya di pasar. Nah, kita lihat sama-sama ya. Jadi yang menjadi pertanyaan tentunya bagaimana dampak dari burden sharing ini? Terus seperti apakah nantinya akan bisa juga membuat atau berdampak pada inflasi yang terkerek naik begitu? Nah, kita lihat sama-sama tentunya ya. Ini ada kecemasan begitu di pasar kala burden sharing ini diterapkan antara Kementerian Keuangan dan juga tentunya Bank Indonesia. Kalau ini terrealisasi juga ya sudah terrealisasi begitu ya. Nah, di Indonesia akan mengalami kenaikan, ya inflasinya akan mengalami kenaikan akibat banyaknya jumlah uang yang beredar. Jadi ahli strategi mata uang di Daily FX Margaret mengatakan kalau misalnya saat Bank Sentral Amerika Serikat ataupun saat Bank Sentral di beberapa negara berkembang membeli obligasi pemerintahnya dengan mata uang sendiri, maka akan menciptakan inflasi. Dan kalau kita bercermin pada Bank Sentral Amerika Serikat yaitu The Fed, ini melakukan hal yang sama. Tetapi situasinya berbeda. Kenapa berbeda? Karena dolar Amerika Serikat adalah mata uang dunia. Jadi bukan cuma Amerika Serikat saja yang menyerap, melainkan hampir di seluruh negara menyerap mata uang dolar Amerika Serikat. Nah, tapi kalau misalnya rupiah atau Bank Indonesia membeli SBN dengan rupiah, yang menyerap adalah ya negara kita juga. Itu berarti ada ketakutan akan meningkatnya tentunya jumlah rupiah di pasar. Dan ini bisa mengakibatkan inflasi. Kalau inflasi meningkat, maka daya tarik investasi di Indonesia menjadi menurun. Karena sebab real return-nya yang dihasilkan ini menjadi lebih rendah. Jadi belum lagi sebenarnya kalau BI memprediksi akan kembali memangkas suku bunga acuannya sehingga yield atau imbal hasil yang dihasilkan dari berinvestasi di pasar obligasi akan lebih rendah lagi. Tentunya kalau kita lihat dengan alasan bahwa akan menutup pos-pos kekurangan begitu ya atau defisit anggaran yang tentunya didera oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan selama pandemi COVID-19 ini, itu berarti BI memberikan uang begitu ya, dalam artian tanda kutip mencetak uang untuk pemerintah untuk tentunya menggerakkan roda-roda perekonomian. Yang menjadi pertanyaan, memang uang di pasaran atau di pasar ini yang beredar sempit atau kurang gitu. Kita lihat datanya. Ini data ya yang memperlihatkan bagaimana peredaran uang M1 dan juga ada M2. Jadi uang beredar dalam arti sempit dan juga uang yang beredar dalam arti luas begitu. Lalu ada juga penghimpunan DPK dan juga kredit modal kerja. Kita bahas satu-satu. Mulai dari uang beredar arti sempit. Nah, di April 2020 uang beredar dari M1 itu adalah kurang lebih 1.576,4 triliun rupiah atau terjadi kenaikan sebesar 8,4% secara year on year. Artinya uang di masyarakat itu masih ada beredar karena masih tumbuh 8,4%. Nah, di bulan Mei, ini masih selama pandemi ya, di bulan Mei tahun 2020 itu nilainya adalah 1.653 triliun rupiah atau terjadi kenaikan tumbuhnya itu 9,7%. Itu berarti uang di masyarakat atau uang yang beredar di negara kita ini masih cukup baik kondisinya. Nah, yang menjadi pertanyaan, uangnya di mana? Karena kalau kita lihat kan alasannya konsumsi tidak bisa digerakkan karena daya beli masyarakat menurun. Dan kalau kita lihat juga bahwa beberapa masyarakat masih menahan begitu konsumsinya. Ada juga yang mengatakan bahwa mungkin berinvestasi. Tapi kalau kita berkaca di pasar saham, investasi buktinya IHSG tidak hijau-hijau banget gitu atau tidak menguat signifikan banget. Kalau dilihat
Mungkin alasannya investasi di emas, harga emas juga nggak menyentuh 1.800 per troy ounce begitu ya. Nah, ini sebenarnya yang menjadi pertanyaan, di manakah uang itu berada? Karena kalau kita ingat, Pak Jokowi kan pernah menegurkan menteri-menterinya bahwa harus mempercepat belanja kementerian dan juga lembaga. Itu berarti dananya bisa dikatakan dananya ini masih tertahan begitu di belanja pemerintah atau kementerian dan lembaga. Nah, kalau kementerian dan lembaga ini sudah melakukan belanja kementerian dan lembaga menyalurkan pada pos-pos anggarannya, apakah nantinya dana di masyarakat tidak akan berlebih? Itu yang menjadi pertanyaannya. Nah, yang menjadi pertanyaan juga, bagaimana dengan penghimpunan DPK atau giro dan tabungan? Semuanya mengalami kenaikan. Kalau kita lihat ya, giro di bulan April itu 1.393,4 triliun rupiah atau tumbuhnya 10,3%. Nah, untuk di bulan Mei itu 1.387,2 triliun atau tumbuh 11,3%. Nah, sedangkan tabungan adalah 1.949 triliun rupiah atau tumbuhnya di bulan April itu adalah kurang lebih 10,2%. Sementara di bulan Mei dengan angka 1.995 triliun rupiah atau tumbuhnya sekitar 8,7%. Artinya kalau tabungannya meningkat, uang di masyarakat atau uang yang beredar juga masih ada kan? Karena masih ada orang yang melakukan saving, masih ada orang yang menaruh di tabungan, masih ada orang yang menaruh di giro. Nah, itu lagi yang menjadi pertanyaan. Kalau misalnya ini semua terrealisasi begitu, uang dari Bank Indonesia sudah diberikan kepada pemerintah, terus dibelanjakan lagi di pos-pos anggaran yang terkait, seberapa banyak nanti jumlah rupiah atau jumlah uang yang berada di pasar atau yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau kita bercermin lagi dengan kondisi saat ini dengan kredit modal kerja, kenapa kredit modal kerja? Ini adalah salah satu indikator bahwa perusahaan-perusahaan itu apakah melakukan ekspansi atau melakukan produksi terhadap bisnis mereka. Karena ketika perusahaan melakukan ekspansi atau melakukan produksi itu berarti harus mengajukan atau membutuhkan yang namanya kredit modal kerja. Tapi kalau kita lihat kredit modal kerja di bulan Mei itu sekitar 2.513,8 triliun rupiah atau melambat 0,1%. Kalau terjadi pelambatan kredit modal kerja, itu artinya perusahaan atau mungkin industri itu tidak melakukan ekspansi atau tidak melakukan produksi. Yang menjadi pertanyaan, kenapa industri tidak melakukan produksi begitu? Ya karena permintaan dari daya beli masyarakat juga masih cenderung menurun ataupun melambat begitu. Masyarakat masih cenderung menahan konsumsinya. Nah, yang menjadi pertanyaan juga, kalau konsumsi masyarakat masih melambat begitu atau masih menahan, konsumsi masyarakat masih cenderung ditahan karena dialihkan ke giro, dialihkan ke tabungan, dan kalau kita lihat M1 dan juga M2-nya itu masih cukup bertumbuh dengan baik dan juga benar. Yang menjadi pertanyaan, kalau uangnya nanti sudah disalurkan begitu, SBN sudah dibeli oleh Bank Indonesia, dana sudah diterima oleh pemerintah, uang-uang ini akan kemana gitu, atau mungkin tersalurkan dengan baik dan benar. Dan bisa saja kalau rupiah ataupun jumlah rupiah terlalu banyak di pasar ini mengakibatkan tentunya nilai dari rupiah menjadi menurun. Kembali lagi hukum ekonomi kan, supply and demand. Kalau supply-nya terlalu banyak tapi ternyata demand-nya tidak ada juga, ya akan menurunkan nilai dari mata uang rupiah itu. Nah, selanjutnya, kenapa sebenarnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan awalnya ingin burden sharing dengan Bank Indonesia? Jawabannya adalah karena kebutuhan pembiayaan utang Republik Indonesia atau negara kita. Kebutuhan utang selama pandemi COVID-19 itu adalah sekitar 1.439,8 triliun rupiah. Ini uang semua bos ya, yang akan didapatkan oleh pemerintah dari lelang SBN 1.289,3 triliun rupiah dan juga penarikan pinjaman senilai 150,5 triliun rupiah. Artinya banyak dari kebutuhan pembiayaan utang kita itu untuk pandemi COVID-19 itu difokuskan didapatkan dari SBN. Salah satunya adalah tentunya yang dilakukan oleh pemerintah dan Bank Indonesia dengan melakukan burden sharing. Jadi SBN yang dikeluarkan oleh pemerintah akan diserap oleh Bank Indonesia. Jadi apakah BI dan pemerintah sudah hitung-hitung dan juga kalkulasi dari dampak kebijakan burden sharing ini? Harapannya dari burden sharing ini bukan hanya beban akibat COVID-19 saja yang dibagi, tapi juga jika ada efek dari kebijakan yang positif atau mungkin efeknya negatif dari kebijakan ini bisa sama-sama dipikul juga. Kan kebijakannya dibuat bersama-sama juga.